Cahya Najmi ada? Cahya Najmi belum respon ya. Danesya. Ada, Pak. Dania Latifah. Ada, Pak. Delanira Auraya. Ada, Pak. Zaki Adnan. Ada, Pak. Hadir. Elang Asyafa. Ada, Pak. Erik. Erik ada, Erik. Erik belum ada. Evan Yudo. Mana Erik? Oh itu Erik. Mana videonya nggak kelihatan? Nah itu dong. Erik Mamang. Evan Yudo. Hadir. Isel Muhammad Gibran. Hadir, Pak. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Oh iya. Iza Reskika ada? Hadir, Pak. Oke. Guntur Ahmad. Hadir, Pak. Wih, Guntur rambutnya panjang banget ya. Kiandra. Hadir, Pak. Kiyoshi Radianta. Hadir, Pak. Wah, Erik masih sarapan. Iya, Pak. Lutfia Bapak, saya Afifa. izin ambil minum dulu ya, Pak. Ya. Boleh. Silakan yang mau sambil minum aja ya. Lutfia Afifa ada? Ada, Pak. Karena suaranya aja, videonya belum kelihatan. Hadir, Pak. Oh iya, oke. Melati Maharani. Hadir, Pak. Melisha yang sama kita. Hadir, Pak. Enrico. Muhammad Enrico. Ada, Pak. Muhammad Rafi Anditama. Hadir, Pak. Naira Revananda. Hadir, Pak. Azif Dafa. Hadir, Pak. Alifa Najmi. Ada, Pak. Raden Krishna Atta. Hadir, Pak. Rafif. Hadir, Pak. Rafif Reswara. Hadir, Pak. Raka Hadi. Hadir, Pak. Raska Ananda. Hadir, Pak. Skar. Hadir, Pak. Tiara Salsabila. Hadir, Pak. Fanya Kalula. Hadir, Pak. Zahra Ramadanti. Hadir, Pak. Cahya Najmi udah ada belum? Hadir. Oke. Hadir semua ya. Ya, dari ulang lagi. Oke, pertemuan terakhir kita ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Tanggal 17 Juli, ya pertama kali pertemuannya. Waktu itu memang sedang MPLS saya, jadi nggak bisa full di kelas kamu, jadi
Mungkin penjelasan dari materi ini akan saya padatkan di hari ini ya. Jadi kalau MTK 2 ini materinya adalah tentang relasi dan fungsi. Ya, relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Nah, mungkin kalau saya yakin sih beberapa dari kalian sudah pernah mendengar kata-kata apa itu relasi. Relasi itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada beberapa makna ya. Yang pertama adalah hubungan atau perhubungan ataupun pertalian dalam persaudaraan ya, dalam kekerabatan, relasi. Kemudian kalau kita statusnya sebagai teman, kawan gitu ya, nah relasi itu bisa dianggap sebagai kenalan ya, kenalan kita, teman kita, sahabat kita, nah itu juga relasi. Kemudian kalau dalam kaitannya tentang bisnis, maka relasi itu bisa bermakna sebagai pelanggan, konsumer, dan lain sebagainya. Nah, kata relasi yang kita gunakan di dalam hal ini dalam matematika ya. Nah, ini juga tercantum. Ini sebenarnya saya kopas ya dari KBBI apa tuh di websitenya ya. Di Google KBBI itu saya cari relasi. Nah, ternyata ada juga dalam matematika ya. Memang istilah ini dalam matematika itu agak sedikit berbeda mungkin ya. Intinya sih sama. Ya, tapi kita akan menambahkan kaitannya dengan bahasan matematika itu himpunan. Ya, nanti itu kaitannya dengan bilangan, kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Maka dalam matematika relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan atau lebih. Definisinya seperti ini. Ini di buku kalian ada, nanti kalian bisa cek lagi di bukunya halaman 86 atau 87 dan seterusnya ya. Relasi, fungsi, dan seterusnya. Relasi itu tadi kan antara dua himpunan ya, berarti dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sesimpel itu aja. Ya, jadi ada dua himpunan kemudian dihubungkan, nah ada hubungannya apa? Ya, itu relasi. Contohnya misalkan seperti ini. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu isinya adalah nama-nama orang ya. Kemudian himpunan B itu adalah himpunan nama-nama olahraga. Nah, kalau kita berikan tanda panah dari kiri ke kanan, ya itu berarti gemar bermain. Nah, atau favorit ya, atau hobi dan lain sebagainya. Maka itu yang disebut dengan relasinya. Relasi antara dua himpunan ini adalah ya gemar bermain ya. Jadi Andri gemar bermain voli, Budi gemar bermain voli dan tenis gitu ya karena panahnya ada dua. Cynthia gemar bermain voli dan basket dan seterusnya. Nah, kalau nggak ada panahnya itu berarti bisa dikatakan dia tidak memiliki relasi ke himpunan yang sebelahnya. Ya, artinya Dudung itu dia tidak gemar bermain olahraga yang ada di himpunan B. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi nggak ada aturan khususnya untuk relasi, hanya seperti ini aja. Jadi mau panahnya berapapun, maka ini sudah dinyatakan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, untuk menuliskan suatu relasi ini ada beberapa hal ya, nggak hanya diagram panah yang tadi. Ya, yang kedua caranya itu adalah himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram Cartesius. Diagram panah itu tadi yang ini ya, yang ini seperti ini. Ini namanya diagram panah. Ada dua himpunan, kemudian kita berikan tanda panahnya. Kemudian kalau himpunan pasangan berurutan itu seperti kalau kita ingat waktu kita belajar himpunan di waktu kelas 7 ya. Waktu itu kalian belajar himpunan dengan almarhum Pak Amir ya. Jadi untuk menuliskan suatu himpunan itu seperti ini. Yang masih ingat nggak? Ini kurung apa namanya nih? Ya, kurung himpunan lah, kurung keriting ya, kurung kurawal. Jadi himpunan itu dibatasi oleh dua kurung yang seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya dituliskan pasangan-pasangannya. X1 dengan Y1, kemudian X2 dengan Y2, X3 dengan yang X3, Y3 dan seterusnya, XN, YN. Nah, ini adalah pasangan-pasangan yang mereka ini dituliskan berurutan. Jadi ada banyak koma di sini. Nah, koma di sini adalah memisahkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ini anggota himpunan A, ini anggota himpunan yang keduanya, himpunan B-nya gitu ya. Nah, koma yang di sini ini adalah untuk memisahkan antara pasangan-pasangan ini. Itu maksudnya ya. Itu yang dinamakan himpunan pasangan berurutan.
Nah, yang ketiga itu adalah dengan cara menuliskan diagram Cartesius. Ya, diagram Cartesius ini kalau misalkan kita pernah menuliskan sebuah koordinat, ya, pelajari koordinat x, y gitu ya. Ya, x, y. Ini yang horizontal ini sumbu x, kemudian yang vertikal ini sumbu y. Nah, maka untuk menuliskan 2,3 misalkan ya, 2,3 ini artinya x-nya 2, y-nya 3. Gitu ya. Berarti untuk menuliskan x-nya 2, y-nya 3 itu x-nya 2, y-nya 3 itu seperti ini cara nulisnya. X-nya 2, kemudian y-nya 3. Ya, x-nya 2, y-nya 3. Nah, koordinatnya itu ada di titik ini ya. 2,3 itu artinya titik yang ada di sebelah sini yang warna kuning itu ya. Titiknya warna biru. Nah, ini tadi kita dapat 2,3 itu dari sini ya, himpunan pasangan berurutan yang ada di atas ini yang saya sudah tuliskan. Nah, sisanya apa? 2,4 ya. 2,4 berarti ada di sini ya. X-nya 2, Y-nya 4. 3,3 ya, 3,3 berarti X-nya 3, Y-nya 3 dan seterusnya. Ini garis putus-putus ini hanya untuk garis bantu aja ya untuk menentukan posisi di mana titik koordinat tersebut berada ya. Nah, di gambar ini udah lengkap ya. Ini contohnya yang ini adalah diagram panahnya. Kemudian diagram panahnya ini kita tuliskan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini kita tuliskan ke dalam diagram Cartesius yang ini ya. Ini contoh yang lengkap dari ketiga metode untuk menuliskan relasi. Ya. Sini ada himpunan A, sini himpunan B. 2 panahnya ketiga, 2 panahnya keempat, berarti 2,3, kemudian 2,4. 3 panahnya ketiga, 3 panahnya kelima, berarti 3,3, 3,5. 4,5, berarti 4,5. Nah, ini gambar diagram Cartesius. Sampai sini dulu jelas relasi? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, selanjutnya setelah relasi itu adalah fungsi ya. Fungsi atau pemetaan. Nah, pemetaan ini adalah nama lain dari atau sebutan lain dari fungsi. Oke, sebelum saya ke bahasan di dalam konteks matematikanya, mungkin dari kalian atau dari kita semua mungkin sering mendengar kata ini ya, fungsi. Ya. Fungsi itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Nah, sekali lagi kalau kita buka di KBBI, maka fungsi ini itu ada beberapa makna. Ya. Kalau kita berbicara tentang organisasi, maka fungsi itu adalah sebuah jabatan atau pekerjaan. Ya. Misalkan dalam struktur yang paling mudah, misalkan dalam kenegaraan. Ya. Ada seorang presiden, ya berarti dia fungsinya sebagai pimpinan, ya jabatannya sebagai pimpinan dalam suatu negara. Kemudian di bawahnya presiden ada lagi menteri-menteri, berarti fungsinya sebagai menteri apa? Menteri pendidikan, menteri ketahanan nasional, ya menteri pertahanan, kemudian menteri apa lagi ya? Ada banyak ya kementerian di Indonesia, menteri perdagangan dan seterusnya, menteri keuangan. Nah, kalau dalam keorganisasian, maka fungsi itu dikaitkan sebagai sebuah jabatan. Kemudian kalau kita sedang berbicara organ dalam tubuh kita, ya kalau kalian sedang belajar biologi misalkan, ya fungsi itu bisa berarti juga faal. Faal itu yaitu kerja suatu bagian tubuh. Kayak misalkan contohnya jantung gitu ya. Jantung itu fungsinya apa? Jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian mata fungsinya untuk apa? Mata fungsinya untuk melihat, hidung untuk bernafas ya, dan seterusnya. Itu ketika kita sedang membicarakan kerja dari suatu bagian tubuh. Faal ini diambil dari bahasa Arab ya sebenarnya. Faal, pekerjaan gitu ya. Melakukan sesuatu gitulah intinya. Kegunaan dari suatu hal. Nah, kalau kita berbicara tentang barang-barang yang ada di sekitar kita, maka kalau misalkan kita menggunakan kata-kata fungsi dan dikaitkan kepada suatu benda misalkan ya, kayak komputer misalkan. Fungsinya komputer apa? Oh, komputer untuk melakukan pekerjaan kita.
Ya, misalkan kalau ya siswa untuk mengetik tugasnya atau untuk kayak gini ya, streaming. Handphone gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Handphone fungsinya untuk berkomunikasi, ya, untuk telepon ataupun chatting dan lain sebagainya. Maka kalau fungsi dikaitkan dengan barang, maka fungsi ini berarti kegunaan dari suatu barang tersebut. Nah, di KBBI juga dituliskan ternyata dalam matematika ada istilah fungsi juga, tapi ternyata berbeda dari makna dari kata-kata yang sebelumnya. Kalau kita berbicara fungsi ketika kita sedang belajar matematika, ya, maka fungsi ini adalah suatu besaran yang memiliki hubungan atau besaran yang berhubungan, ya. Atau kalau kita tadi bicara relasi itu apa tadi? Hubungan antara dua himpunan, ya. Hubungan antara dua himpunan. Maka fungsi ini juga ini termasuk ke dalam himpunan bagian dari relasi. Intinya gini, kalau misalkan kita masih ingat di diagram Venn, ya. Di diagram Venn misalkan ada lingkaran yang besar itu himpunan, misalkan ini himpunannya relasi. Maka di dalam relasi ini, ya, di dalam relasi itu ada himpunan lagi, ada himpunan bagian yang kita sebut sebagai fungsi. Ya. Jadi fungsi ini, ya, fungsi dalam matematika ini berarti masih membahas tentang hubungan antara dua himpunan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dengan yang tadi relasi. Bedanya apa? Ya, nanti kita lihat perbedaan relasi dengan fungsi. Ya, intinya adalah fungsi masih masuk ke dalam bagian relasi. Kemudian kalau kita belajar bahasa Indonesia, ya, linguistik, maka fungsi itu dikaitkan ke istilah-istilah selanjutnya, kayak misalkan fungsi ekspresif, fungsi kognitif, fungsi komunikatif, dan fungsi sosial, ya. Itu nanti di pelajaran bahasa Indonesia kalian akan belajar seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Definisi dari suatu fungsi, ini saya ambil dari buku kalian, ya. Jadi sekali lagi kita masih bicara tentang relasi. Jadi fungsi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Hanya saja, ya, fungsi ini dia punya yang namanya aturan khusus, ya. Ini saya stabiloin aturan khususnya. Jadi sebenarnya fungsi itu adalah relasi, tapi relasi yang punya aturan khusus. Aturan khususnya apa? Aturan khususnya adalah yaitu setiap anggota himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan anggota himpunan B. Itu yang membedakan relasi dengan fungsi. Contoh gambarnya seperti ini. Ini juga saya ambil dari buku kalian, ya. Jadi ada dua himpunan. Yang pertama himpunan A, yang kedua adalah himpunan B. Di himpunan A ada Dina, Reza, Andri, Irma, dan Dedi. Kemudian di himpunan B ada Bunia, Buati, dan Bunina, Bu Ida. Kemudian di situ dituliskan relasi antara A ke B, relasi dari A ke B itu adalah anak dari. Artinya kalau kita baca, ya, kalau kita baca ini, ya, Dina itu anak dari Bunia, itu ya. Kemudian Reza anak dari Buati, Andri anak dari Bu Ida, ya, panahnya ke sini nih. Kemudian Irma itu anak dari Buati dan Dedi anak dari Bu Ida. Nah, apa yang membedakan relasi ini dengan relasi yang tadi sebelumnya kita bahas? Lihat di bagian A, himpunan A ini, ya, kita lihat ini semua himpunan A itu punya pasangan atau punya bahasa matematikanya itu punya bayangan, punya peta, ya. Petanya itu apa? Dina itu ternyata dipetakan ke Bunia. Artinya Dina itu anaknya Bunia. Nah, semua yang ada di A ini itu nggak ada yang bercabang. Oke, ada nggak? Mungkin nggak satu anak itu, ya? Mungkin nggak satu anak itu dilahirkan oleh dua orang ibu yang berbeda. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Ya. Tapi lihat di sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanan ada yang bercabang seperti Buati dan Bu Ida. Ya. Mungkin nggak sih seorang ibu punya anak lebih dari satu? Mungkin aja, ya kan? Bisa aja, bisa jadi. Kemudian di sebelah kanan lagi perhatikan, di sini ada Bu Nina yang dia nggak ada panah dari sebelah kiri, nggak ada panahnya. Ya.
Oke, ini nggak masalah. Karena aturan khususnya di fungsi tadi, ya, di fungsi tadi, aturan khususnya itu adalah himpunan A yang sebagai domain, ya, sebagai daerah asalnya, ke tepat satu anggota B. Jadi syaratnya cuma itu aja. Pokoknya ini semuanya punya pasangan, ya, semua punya pasangan ke sebelah sini. Selesai. Kalau misalkan semua di sini sudah punya pasangan ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B, maka relasi dari A ke B ini merupakan fungsi. Ya, jadi relasi dari A ke B ini merupakan fungsi. Apa bedanya dengan relasi yang ini? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya dengan relasi yang sebelumnya? Apa bedanya? Nah, kalau bedanya di sini belum ada aturan khusus ya. Di sini belum ada aturan khusus. Jadi bebas aja Andri. Saya cuma suka volley, ya udah suka volley aja. Dudung nggak suka semuanya nih. Nggak ada yang saya suka nih di olahraga di B. Ya udah berarti Dudung nggak ada panahnya. Nggak ada aturan khususnya di relasi. Yang penting ada panahnya aja ya. Walaupun yang satu anggota nggak ada panahnya itu masih dihitung relasi. Nah, kalau di sini ini semuanya harus ada panahnya. Oke. Sampai sini dulu jelas nggak? Jelas Pak. Ya. Oke, jadi relasi, kemudian fungsi. Nah, sebelum saya lanjut lagi, nah ini ada beberapa istilah di bab ini yang nanti akan kita gunakan ya. Yang pertama adalah domain. Domain itu adalah daerah asal, kemudian codomain ya. Codomain itu adalah daerah kawan, kemudian range itu adalah daerah hasil ya. Nah, ini apa sih domain, codomain, dan daerah hasil, apa bedanya? Nah, kalau kita menyebutkan ada suatu relasi atau sebuah fungsi dari A ke B, ya, dari A ke B. Kemudian A itu kan berarti kan asal mulanya ya, dari A. Kemudian dia dipetakan ke B. Maka A ini adalah kita sebut sebagai daerah asal atau domain. Anggotanya adalah semua yang ada di dalam himpunan A ini. Ya, jadi kalau kita tuliskan ke dalam diagram Venn-nya adalah seperti ini, ya, buletan kemudian dalamnya A, B, C, D. Tapi kalau kita tuliskan ke dalam notasi himpunan itu adalah kurung keriting, kemudian A, B, C, D. Artinya anggotanya A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Kemudian himpunan B kan tujuan, ya, tujuannya A ke B. Berarti B ini sebagai codomain. Semua yang ada di B itu adalah codomain. Jadi kita tuliskan 1, 2, 3, 4 seperti ini. Di dalam kurung ini ya, di dalam kurung keriting ini, kurung kurawal. Nah, tapi perhatikan di B ini tadi kan syarat fungsi kan ini aja yang penting ya. Yang di B-nya kan nggak masalah kan, ada yang dapat panah, ada yang nggak dapat panah. Nah, untuk range itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan panah atau pasangan dari domain. Ya, saya ulangi, range itu adalah anggota codomain yang memiliki pasangan dari domainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hanya 1, 2, dan 4. Sehingga range atau daerah hasil dari fungsi tersebut itu hanya 1, 2, dan 4. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Oke, itu codomain, domain, codomain, dan range. Nah, selanjutnya adalah banyaknya fungsi. Apa itu banyaknya fungsi? Banyaknya fungsi kalau di buku kalian itu diilustrasikan sebagai banyaknya diagram panah ya, diagram panah yang bisa dibuat dari himpunan-himpunan yang ada, anggota himpunan-himpunan yang ada. Ya, di halaman 93 kalau tidak salah ya, kalian bisa lihat ini sudah saya gambarkan di sini. Nah, contoh yang pertama adalah kalau misalkan banyaknya anggota A itu ada 2, yaitu A kecil dan B kecil. Ya, banyaknya himpunan A itu ada 2, A kecil dan B kecil. Kemudian banyaknya himpunan B itu hanya ada 1, yaitu P kecil aja.
Nah, berapa sih banyaknya diagram diagram panah yang bisa kita buat ketika kita punya dua himpunan yang seperti ini? Nah, ternyata gini nih, maksudnya gini. Kalau misalkan kita mau buat fungsi dari A ke B, ya, dari A ke B, ini hanya bisa kita gambarkan seperti ini aja, ya. A ke P, kemudian B juga ke P, ya. Kan kalau saya gambarnya cuma begini doang, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena nggak memenuhi syaratnya. Syaratnya kan semua yang ada di sini itu punya pasangan, ya. Berarti ini juga harus dipasangkan ke sini. Sehingga kita cuma bisa gambar seperti ini aja, tidak ada alternatif lain, ya. Nggak ada alternatif lain karena anggota B-nya cuma satu, yaitu huruf P. Kita cuma bisa bikin satu fungsi aja. Kalau dibalik, himpunan anggotanya ada satu, kemudian himpunan anggota B-nya ada dua. Ternyata kalau himpunan anggota A-nya atau daerah domainnya ada satu, kemudian daerah kodomainnya ada dua, itu kita bisa membuat dua fungsi. Ya. Gambaran, ya. Bapak, Zoom-nya Kiandra ke disconnect katanya. Ya, masuk lagi aja coba. Ya. Bapak tadi saya juga ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau misalkan kita balik ya, kalau tadi kan anggota A besarnya ada dua, kemudian anggota B-nya ada satu anggotanya, sekarang kita balik, anggota A-nya ada satu, kemudian anggota B-nya ada dua. Ternyata kalau seperti ini, kita bisa bikin dua diagram panah. Itu dari A ke P, misalkan ya, ini fungsi ya, karena sudah memenuhi semua anggota A, itu dipasangkan ke satu anggota B, selesai. Kemudian ada gambar satu lagi yang bisa kita buat, yaitu A ke Q. Ya. Jadi kalau anggota himpunan A-nya ada satu, kemudian anggota himpunan B-nya ada dua, itu kita bisa membuat dua diagram panah. Nah, kemudian gimana kalau himpunan A-nya ada dua, kemudian himpunan B-nya ada dua juga? Nah, ternyata kita bisa buat seperti ini. Ya, ada 4 fungsi. Ya, ada 4 fungsi yang bisa kita buat dari himpunan A ke himpunan B. Ya, 4 fungsinya apa aja, yaitu A ke P, kemudian B ke P, A ke P, B ke Q, kemudian A ke Q, B ke Q, terakhir adalah A ke Q dan B ke P. Ya. Jadi kalau ada dua, kita bisa bikin 4. Nah, kemudian ini di buku kalian lagi, ini halaman 94. Bagaimana kalau anggota A-nya ada 3, kemudian anggota B-nya ada 3? Nah, ternyata kalau seperti ini bisa kita buat sebanyak 8 ya. 8 fungsi yang bisa kita buat. 8 diagram panah yang bisa kita buat. Nah, di halaman 95-nya itu ada rumus. Ya. Nah, rumus itu adalah didapatkan dari penjelasan yang tadi. Yang pertama adalah gimana kalau anggota A-nya itu ada 2, kemudian anggota B-nya ada 1, banyaknya ya. Kita sebut NA sama NB ya. NA itu adalah anggota A, banyaknya anggota A, NB itu adalah anggota B. Ini ternyata banyaknya fungsi dari A ke B itu hanya bisa dibuat 1. Kemudian kalau NA-nya ada 1, NB-nya ada 2, kita bisa bikin 2. Kemudian kalau NA-nya 2, NB-nya 2, ya. Ini tadi contohnya, kita bisa bikin 4. Kemudian kalau NA-nya 3, NB-nya 2, ini bisa kita bikin 8, dan kalau dibalik di sini 2, di sini 3, ini jadi 9. Nah, berdasarkan ini, ya, ternyata 1 ini dapatnya dari mana? 1 ini adalah didapatkan dari 1 pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2. Satu pangkat 2 ya. Kemudian 2 ini dapat dari mana? 2 itu ternyata didapatkan dari 2 pangkat 1. Ya. 2 pangkat 1. 4 ini dari mana? Ternyata didapat dari 2 pangkat 2. Kemudian 8 ini didapat dari mana? 8 ini dapat dari 2 pangkat 3.
Kemudian 9 didapat dari 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah banyaknya fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B itu adalah pertama kita harus lihat banyaknya A dan banyaknya B. Nah, banyaknya fungsi itu bisa didefinisikan sebagai banyaknya B, banyaknya A, pangkat banyaknya A. Ya. Banyaknya B, pangkat banyaknya A. Banyaknya B, pangkat banyaknya A. Gitu ya. 2 pangkat 3. Jadi seperti itu. Contoh soal halaman 90. Sorry, bukan 90. 90. 95. Halaman 95. Lihat halaman 95 di bagian bawah, contoh soal. Jika A itu sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B yang anggotanya adalah X, sedemikian sehingga 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Dengan syarat X anggota ganjil ya. Ganjil. Nah, berarti ini B-nya kan kita harus daftarkan dulu ya. Kita lihat daftarnya. B itu apa aja sih? B itu ada apa aja sih? B itu 5 masuk nggak? 5 termasuk atau enggak B? Tidak. Kenapa enggak? Itu kurang apa sih Ya, tandanya yang karena nggak ada tanda Nggak ada sama garis dengannya. di bawah itu. Karena nggak ada tanda sama dengannya, maka 5 nggak masuk. Oke, berarti lebih dari 5 ya. Di atasnya 5. 6 masuk nggak? Nggak juga, karena dia mintanya ganjil. Berarti mulai dari 7. 8 jelas nggak masuk. iya 9. Habis itu 10 masuk nggak? dulu 9. Enggak. Karena bukan ganjil. Karena genap. Walaupun ada tanda sama dengannya, ya 10 tetap nggak masuk karena yang diminta adalah ganjil. Berarti B-nya hanya ada 2. Nah, sekarang NA-nya berarti berapa? NA-nya itu ada jelas ya 5 ya. Ya, NA sama dengan 5, kemudian berarti NB sama dengan 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, berapakah banyaknya fungsi yang terjadi? Banyaknya fungsi dari A ke B. Ya, berapa banyaknya fungsi dari A ke B? Ya, berarti berdasarkan tadi rumus yang tadi, berarti kan banyaknya B dulu ya. Banyaknya B pangkat banyaknya A. Berarti kan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 32. Nah, untuk menjawab yang B, banyaknya fungsi dari dibalik. Dari B ke A. Kalau dari B ke A berarti ini dibalik juga pangkatnya ya, karena tadi kan 2 pangkat 5, sekarang kalau dari B ke A berarti kan A dulu ya, berarti B ke A berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, jadi seperti itu untuk mencari banyaknya fungsi. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, sekarang kita ke latihan soal ya, halaman 96. Perhatikan halaman 96. Nomor 1. Siapa yang mau coba jawab
halaman 96 nomor 1. 1 dan 3. Siapa dong? Sebutin namanya dulu dong, biar saya bisa catat ya. Raska. Razka Ananda, 1 dan 3 merupakan fungsi. Kenapa? Iya. Alasannya kenapa? Karena semuanya milih. Semuanya milih, ya semuanya juga milih. Yang nomor 2 juga milih, yang nomor 4 juga milih. Nah, kenapa jawaban kamu yang Itu apa? Semuanya punya satu fungsi, nggak lebih dari satu. Oke, betul. Yang kedua kenapa salah? Di mana Gara-gara salahnya? yang nomor 3 lebih dari satu fungsi. Oke, yang paling bawah itu ya, ada panahnya ya. Kemudian yang nomor 4, kenapa dia Yang salah? Kenapa dia paling bukan? atas ada 2 fungsi. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak penyebab dia? Gara-gara yang 2 itu nggak ada fungsinya. Oke, yang tengah ini nggak ada temennya ya, jadi nggak bisa. Oke, betul. Nomor 2, siapa yang mau coba jawab? Nomor 2. Setiap himpunan berikut menunjukkan relasi antar anggota dua himpunan. Relasi manakah yang kemungkinan merupakan fungsi? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab nomor 2? Silakan. Langsung aja dinyalain mic-nya, sebutkan namanya. Apa yang A fungsi, yang B fungsi, yang C fungsi, yang D fungsi. Nanti saya tanya kenapa alasannya. Gitu ya. Biar yang lain teman-teman juga tahu. Kasih Mas Dika tuh yang harganya 200 ribuan tahu, kasih ke Mas Dika biar balik modal. Apa yang harganya 200 ribuan, Kiyoshi? Ya, nggak apa-apa. Dekah mobil. Cik, mute, Cik. Kiyoshi lagi ngobrol sama siapa? Bentar lagi ini, Bapak, bentar lagi kakak ulang tahun. Ya, fokus dulu ya, nanti kamu ketinggalan. Nomor 2, nggak ada yang mau jawab nih. Yang D bukan? Enggak, ini kan pertanyaannya kan bukan cuma satu ya. Bisa aja A itu fungsi atau bisa aja A itu bukan fungsi. Bisa aja B itu fungsi atau bukan fungsi. Jadi saya butuh jawabannya A itu fungsi atau bukan, B itu fungsi atau bukan, C itu fungsi atau bukan, D itu fungsi atau bukan, beserta dengan alasannya. Gampang kok ini jawabnya. Saya, Pak. Siapa Cahaya? Iya, Cahaya. Jawabannya gimana? Nomor 2. A, C, dan D. A, C, dan D itu apa? Hah? A, C, dan D itu merupakan fungsi. Oke, A, C, dan D fungsi ya? Iya. Betul. Kenapa B bukan fungsi? Karena di himpunannya ada 2 R di bagian X ya. Oke, betul. Jadi yang sebelah kirinya itu ya. Iya. Kalau kita buat himpunan sebelah kirinya itu R itu bercabang ya kalau kita bikin diagram panahnya ya. Oke, betul.
Ya, betul. Si Cahya. Oke, nomor 2 Cahya. Nomor 3. Nah, ini gampang nih. Domain, codomain, range. Siapa yang mau coba jawab? Saya, Pak. Alicia. Alicia, silakan. Jawabannya Alicia nomor 3. Domain itu yang P. P Terus siapa aja isinya? Anggotanya P siapa aja? anggota P ada -2, -1, 0, 1, dan 2. Oke, itu yang domain. Ya. Terus yang Q itu codomain. Anggotanya? Anggotanya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Terus range-nya itu Range-nya itu? F. Anggotanya? Anggotanya range siapa aja? Ingat yang tadi? Domain, codomain, dan range. Mana tadi? Nah, ini. Berarti range yang di situ apa aja, Alicia? Range-nya 0, 1, 1, dan 4. 0, 1, dan 4. Oke, betul ya. 0, 1, dan 4. Sip. Nomor 3 itu. Kemudian nomor 4. Saya mau, Pak. Siapa tuh? Dania. Dania. Silakan Dania. Gambarnya gimana, Pak? Oke, gambarnya Harus nanti digambar. nggak usah digambar lah. Nanti kamu jawabnya di Google Classroom aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang B. Apakah relasi tersebut bukan fungsi? Kenapa bukan? Karena Q-nya milih 2. Oke. Milih 7 sama 8. Q-nya kalau digambar bercabang ya. Ini aku gambar tapi kayak jelek ya, Pak. Boleh ditunjukin gambarnya? Ini gambar aku tuh jelek, jadi kayak gini. Coba Kelihatan bentar saya nggak? lihatin. Ya, sebentar. Tuh kayak gini. Iya, betul ya. Iya kan? Oke, ya benar kayak gitu ya. Ya, begitu ya gambarnya ya. Nomor berapa tuh? Nomor 5 saya skip aja ya. Kita lanjut aja dulu karena waktunya terbatas, bentar lagi mau habis. Nanti ada sesi lagi untuk di materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang fungsi, ya. Oke, saya ulang dulu di sini nih. Jadi kalau tadi relasi itu adalah himpunan besarnya ya. Himpunan besarnya itu adalah relasi. Nah, di dalamnya relasi itu ada fungsi yang dia merupakan relasi dengan aturan khusus. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi korespondensi satu-satu. Apa itu fungsi korespondensi satu-satu? Nah, definisinya adalah seperti ini. Fungsi korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi dengan aturan khusus di mana setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan anggota himpunan B dan juga sebaliknya. Kalau tadi di fungsi ya, ini syaratnya doang. Syaratnya punya satu pasangan di B. Nah, maka di korespondensi satu-satu itu adalah di mana tadi gambarnya? Di dua-duanya ya. Dan juga sebaliknya itu maksudnya dari himpunan B memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan A. Itu maksudnya ya, dan juga sebaliknya. Jadi dari A ke B punya satu pasangan, dari B ke A juga punya satu pasangan. Contohnya seperti ini. Ada dua himpunan, ini saya ambil dari buku juga ya, kalian nanti bisa lihat di halaman 97.
Ada dua himpunan. Yang pertama himpunan nama-nama negara yang A, kemudian yang B itu adalah himpunan nama-nama ibu kotanya. Ya. Jadi kalau kita buat dari A ke B, ya. Indonesia beribu kota di Jakarta. Thailand beribu kota di Bangkok. Malaysia ibu kotanya di Kuala Lumpur. Singapura di Singapura, kemudian Filipina Manila. Kalau kita balik relasinya dari B ke A, ya, kalau kita balik dari B ke A, itu juga mereka tepat satu pasangan. Ya, Jakarta itu ibu kotanya Indonesia, Bangkok itu ibu kotanya Thailand, Kuala Lumpur itu ibu kotanya Malaysia, kemudian Singapura ibu kotanya Singapura, dan Manila adalah ibu kotanya Filipina. Ini contoh ya, satu fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu. Nah, untuk mencari banyaknya fungsi korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, itu ada caranya seperti ini. Oh iya, ada untuk ini dulu. Untuk fungsi korespondensi ini ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Nah, syaratnya itu adalah, itu kalau kalian lihat di halaman 97 yang dikotakin warna biru itu ya, definisi korespondensi satu-satu, itu ada syaratnya paling bawah ya. Dengan syarat banyak anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu adalah sama ya. Maksudnya begini. Kalau tadi fungsi kan bebas aja ya, mau sebelah kiri 1, sebelah kanan 2, mau sebelah kanan 2, kiri 2, kiri 3, kanan 2, dan seterusnya. Nah, kalau di korespondensi satu-satu, ini banyaknya A itu harus sama dengan banyaknya B ya. Itu syarat yang pertama. Ya. Itu syarat yang pertama. Itu yang harus dipenuhi. Syaratnya banyak anggota A harus sama dengan anggota B. NA harus sama dengan NB. Nah, untuk mencari banyaknya fungsi korespondensi satu-satu yang terjadi, yang mungkin terjadi dari A ke B, itu rumusnya adalah seperti ini. N dikali N faktorial. N faktorial itu maksudnya apa? N dikali N-1 bilangan sebelumnya, dikali bilangan sebelumnya lagi, dan seterusnya sampai dengan 3, 2, 1. Contoh. Contohnya saya mulai dari 2. Kalau ada himpunan A ingin berkorespondensi dengan himpunan B, maka himpunan A harus sama dengan himpunan B. Kalau anggota A ada 2, maka B juga harus 2. Nah, dan diagram panah yang bisa kita buat, ya, atau fungsi korespondensi satu-satu yang bisa kita buat dari 2 himpunan tersebut. Sebentar ya. Itu hanya 2 gambar ya, 2 gambar seperti ini. A ke P, kemudian B ke Q, dan A ke Q, B ke P. Sehingga kalau cuman anggotanya 2, kita cuman bisa bikin 2 fungsi. Nah, kalau misalkan anggota A-nya ada 3, kemudian anggota B-nya juga ada 3, maka kita bisa bikin 6. Ya. Kalau ada 4, kemudian 4, berarti berapa? Nah, untuk nyarinya adalah seperti ini. Kalau anggotanya 1, kemudian B-nya 1, jelas cuma 1 yang bisa kita bikin ya. Kemudian kalau anggotanya 2, tadi 2 dikali 1, yaitu 2. Kemudian kalau anggotanya 3, 3 kali 2 kali 1. Kalau anggotanya 4, ya anggota A-nya 4, ada B-nya juga ada 4, maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya sampai dengan 3 dikali 2 dikali 1. Contohnya misalkan 5. Berarti 5 dikali 5 dikurang 1 itu berapa? Nah, ini 5 kurang 2. 5 kurang 3 ya, sorry. Ini 5 kurang 2. Sorry. 5 kurang 1 dulu. 5 kurang 1. 5 kurang 2.
5 kurang 3. 5 kurang 4. Itu kan ya. 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ya, jadi seperti itu. 120. Contoh soal. Diketahui himpunan M anggotanya A, B, C, D. Kemudian himpunan N anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita mau bikin korespondensi satu-satu dari M ke N, ya, banyaknya ada berapa sih? Nah, ini kan nggak mungkin ya kalau kita bikin diagram panah semuanya kita bikin ya. Ini kemungkinan yang pertama nih, A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 4. Kan bisa aja nanti kita tuker. A-nya ke 2, B-nya ke 1 gitu ya. C, D. Atau nanti kita buat lagi yang seperti ini. Atau kita buat A-nya ke 4, B-nya ke 2, C-nya ke 3, D-nya ke 1 gitu ya. Dan diagram yang seperti ini bisa banyak banget yang bisa kita buat. Nah, banyaknya itu adalah 24. Nah, kalau kalian mau coba buat, silahkan dicoba di kertas kalian ya. Bener nggak sih ada 24? Ya, seperti itu. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu itu adalah 4. Ya, karena di sini 4, di sini 4. Berarti 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, sekarang kita ke korespondensi satu-satu halaman 99. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 1. Di antara diagram panah berikut, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B? Silakan yang mau coba jawab. Nomor 1. Yang tadi udah di skip dulu ya, kasih kesempatan yang belum jawab. Silakan yang belum. Atau kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang masih kurang jelas, silakan. Bapak, saya masih sedikit kurang ngerti. Yang mana? Yang ini, yang di slide 37. 37 ya, oke. Slide 37 itu soalnya sebelum saya ini, karena emang ini contohnya adalah untuk mencari banyaknya, berapa sih banyaknya korespondensi satu-satu yang bisa kita buat dari himpunan M ke himpunan N, ya. Jadi ternyata banyaknya korespondensi itu bisa kita hitung dari ini. Syaratnya pertama, 4 sama dengan 4 ya, oke. Kalau sudah sama dengan 4, berarti ya udah kita buat aja 4, depannya 4, paling depan 4, kemudian kaliin bilangan sebelumnya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Maksudnya apa sih korespondensi satu-satu yang tadi saya buat di sini? Jadi misalkan ada 2 himpunan ya. Korespondensi satu-satu itu kan masing-masing punya 1 kan. Pertama yang kemungkinan yang bisa dibikin A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 4. Tapi kan nggak cuma ini kan. Bisa aja kita tukar. Ini kalau caranya manual ya. Kalau kalian mau cara manual begini. A-nya ke 2, B-nya ke 1. Ada lagi yang ditukar. C-nya ke 4, D-nya ke 3. Itu udah ada 3 tuh ya, 3 macam. Mana lagi? A-nya ke 1 misalkan, B-nya ke 4, D-nya ke, dan seterusnya. Ini ternyata ada banyak macamnya ya, banyak fungsi yang bisa kita buat, banyak diagram fan yang bisa, diagram panah yang bisa kita buat, sehingga kalau kita gambar ini akan sangat banyak banget ya, banyak sekali. Sama halnya kayak tadi yang di banyaknya fungsi, kalau digambar satu-satu itu ada banyak banget. Nah, ternyata ada cara menghitungnya, banyaknya ya. Jadi banyaknya itu bisa dicari, ternyata banyaknya variasi dari korespondensi satu-satu yang bisa dibuat kalau misalkan dia anggotanya 4, kemudian dia anggotanya 4, ternyata hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 24. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke halaman 99. Ada yang mau jawab? Nomor 1. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu soal-soal gampang semua.
Maksudnya belum hitung-hitungan ya, kita belum hitung tentukan banyaknya. Ini baru berapa sih? Ada nggak sih korespondensi sesuatu kayak tadi aja? Kayak. Nomor 1 siapa? Erik. Ya, Pak. Mau jawab nggak? Enggak deh, Pak. Kenapa enggak? Ntar ngaji. Oh. Silakan yang mau coba jawab. Kalau jawab tapi salah gimana, Pak? Enggak apa-apa, nanti kita betulin kalau jawabannya salah dong. Masa saya hukum kan, saya nggak mungkin menghukum yang jawabannya salah kan? Yang A bukan nomor 1. Nomor 1 yang A. Betul, yang A. Tapi kan nggak cuma yang A. Yang B ini korespondensi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena ada yang nggak keisi. Ada yang nggak keisi, betul. Yang C korespondensi bukan? Iya. Iya, betul ya. Jadi ada 2 jawabannya, yaitu yang A dan yang C. Nah, yang B itu bukan korespondensi satu-satu. Siapa nih tadi? Lang, sama siapa tadi? Saya nggak lihat tuh. Nggak sebutin nama sih, jadi nggak tahu ya. Tiara, oke. Nomor 2. Nah, nomor 2 bentuknya beda lagi. Bentuknya himpunan pasangan berurutan. Nah, gimana cara jawabnya kalau himpunan pasangan berurutan? Atau yang tadi udah jawab, silakan kalau mau coba. Nih yang belum jawab ternyata Saya, Pak. si ragu-ragu ya. Alicia, silakan Alicia. Yang A, B, sama D. Yang A, B, dan D. Oke, sebentar. Yang A, betul. Yang B, betul. Yang D, betul juga. Kenapa yang C salah? Karena di kayak kodomenya itu ada 2 tujuhnya. Jadi sebenarnya tuh di kodomen ada anggotanya cuma ada 3. Ya, oke, betul ya. Yang bercabang ya. Jadi di situ bercabang, betul. Kodomen cuma ada 3. Oke, betul ya. Nomor 2. Alicia lagi ya. Nah, nomor 3 nih ya. Ini satu-satu nih saya nanyanya nih. Kan ada A, B, C, D ya. A, B, C, D. Adakah korespondensi satu-satu antara siswa di kelasmu dengan himpunan berikut? Yang A. Siswa di kelasmu, di kelas kalian ya. Kelas kalian ada berapa tuh? Kemudian dengan guru di sekolahmu. Ada yang mau coba jawab? Nomor 3A. Saya, Pak. Sebentar, Alisa udah 2 kali ya. Gantian Zaki Adnan. B sama C. Enggak, saya nggak nanya B sama C. Saya nanya yang A dulu. Siswa di kelasmu dengan guru di sekolahmu itu korespondensi atau enggak? Saya nanya satu-satu. Iya. Iya, kenapa? Ya, karena ada ada hubungannya gitu. Tapi semua nggak juga ada satu-satu. hubungannya. Berarti jawabannya iya atau enggak? Kalau korespondensi iya, tapi kalau korespondensi satu-satu enggak. Korespondensi satu-satu enggak ya? Oke, korespondensi satu-satu enggak. Betul ya. Yang satu, yang A itu guru siswa di sekolah siswa di kelas kamu ya maksudnya ya. Di kelas ini anggotanya ada berapa sih? 34 ya, 34. Oke. Guru di SMP Lab School itu ada 42. Kalau kalian lihat di jadwal yang terbaru ya, itu nomor 1 sampai 42 kodenya. Total semua itu ada 42 guru. Jadi gini aja gampang ya. Kalau kalian ngelihat jumlahnya aja udah nggak sama, ya jumlah anggota dari 2 himpunan tersebut itu nggak sama, itu udah jelas nggak berkorespondensi satu-satu ya. Oke. Siapa tadi? Zaki Adnan. Next iya, yang Pak. B. Yang B. Enggak, Zaki Adnan udah cukup. Yang B sekarang siapa nih? Siapa yang mau jawab yang B?
Iya atau enggak, alasannya kenapa? Ini kalau nggak salah ini saya jadiin PR di Google Classroom ya. Jadi kalian nanti tinggal salin aja ini. Harus diinget-inget ya. Kalau yang B iya, Pak. Yang B iya. Siapa nih yang jawab? Iya. Iya, yang jawab siapa ini? Dania. Oh, Dania. Oke. Iya nggak sih? Kenapa iya? Satu-satu. Kenapa iya? Oh, Dania. Ya karena ya di kelas sesuai apa sama budgetnya. Sesuai dengan? Ya karena banyak murid. Sesuai dengan tempat duduknya, banyak muridnya. Ya, betul. Jadi gini. Pasti dong, Pak. Ada murid di tempat duduk. Jadi gini ya, mungkin gak sih satu kursi didudukin sama 2 anak? Ya mungkin kan. Berarti setiap anak tuh harus punya satu kursi gitu kan. Iya. Atau mungkin nggak ada 2 kursi atau 2 bangku, tapi ini diklaim sama satu siswa. Bisa nggak? Gue duduknya di depan sama di belakang. Bisa nggak? Pertanyaannya saya bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Atau begini, satu siswa duduk di 2 kursi yang berbeda sekaligus. Nggak bisa lah. Emang dia segede apaan, Pak, badannya? Oke, jadi gitu ya, logikanya kalian coba kembangkan ya. Ya atau tidaknya, itu tergantung alasan dari apa yang kamu keluarkan gitu ya. Tadi Dania Latifah Jasril mengatakan bahwa ternyata setiap satu siswa itu punya 1 bangku, berarti dia berkorespondensi satu-satu gitu ya. Oke, betul. Yang C. Yang C, siapa yang mau coba jawab yang C? Saya boleh nggak, Pak? Sebentar. Udah 2 nih. Yang lain dulu coba. Saya belum lihat yang lain. Coba yang mau jawab nih. Alisa udah 2 ya. Nanti kamu kalau nambah 1 lagi jadi 3. Kasih yang lain ya. Yang lain coba. Siswa di kelasmu, siswa di kelas kamu, di kelas 8B, dengan nama pada daftar hadir di kelas. Di absensi ya, di absensi. Siapa yang mau coba jawab nih? Nggak ada kah? Kalau nggak ada, saya kasih ke Alisa lagi. Alisa silakan. Jawabannya apa? Di mute dulu, di unmute dulu. Iya. Jawabannya iya, kenapa? Itu masih ke mute. Oke. Udah ya, Pak. Karena apa sih namanya itu pasti sama dengan jumlah murid yang ada di kelas itu. Jadi kalau muridnya ada 35, pasti namanya ada 35. Kalau namanya ada yang sama gimana? Iya. Misalkan Muhammad Dafa misalkan. Nomor 25 Muhammad Dafa. Nomor 26 Muhammad Dafa lagi. Iya. Nggak tahu. Ya enggak, di kelas kamu ada yang sama enggak? Kan ini kan pertanyaannya kan di kelas kamu. Enggak. Nggak ada ya, oke. Jadi walaupun nanti misalkan namanya pun sama Muhammad Dafa, itu pasti nanti ada yang membedakan dari Muhammad Dafa itu misalkan ya. Misalkan di kelas kamu ada yang namanya Muhammad Dafa. Pasti ada yang beda. Bedanya apa? Misalkan di nomor absennya. Ya, yang satu nomor absen 25, yang satu nomor absen 26 misalkan. Walaupun namanya sama, tapi tetap ada yang membedakan di daftar hadir. Dan setiap anak itu pasti ada namanya di daftar hadir. Atau mungkin enggak, satu anak punya 2 nama di situ. Mungkin enggak? Enggak. Enggak mungkin ya, oke. Jadi jelas satu-satu ya, korespondensi satu-satu. Berarti yang C itu adalah
korespondensi satu-satu ya. Oke, udah jam 11. Saya kira cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk tugasnya nanti cek aja di Google Classroom. Dari saya segini aja. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang Putri, siswi yang Putri gabung ke ini apa? Keputrian ya di Zoom angkatan.